Selamat siang, Mas dan Mbak sekalian. Sudah jam 13.34 ya. Kita mulai saja kuliah kita pada siang hari ini. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali di mata kuliah kita, Sistem Informasi Manajemen. Pertemuan yang kedua. Kemudian mungkin saya langsung saja share screen ya. Pertama-tama terima kasih kemarin atas tugas-tugas yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman sekalian. Tetapi ada satu catatan begitu ya, mungkin yang bisa diperhatikan supaya bisa jadi pembelajaran buat Anda sekalian ke depan. Oke, yang pertama adalah bahwa mohon pada saat mengirimkan email, itu berita atau isi atau pesan itu ditulis di dalam body ya, di dalam teks begitu ya, di dalam badan emailnya, bukan sebagai subjek seperti ini. Saya nggak tahu ini udah berapa kali ya ketemu mahasiswa yang mengirimkan email seperti ini. Saya nggak paham apakah Anda nggak ngerti bedanya teks judul kemudian pesan dalam email dan seterusnya. Jadi mohon agar di kemudian hari jangan sampai diulang kembali kesalahan-kesalahan seperti ini. Jadi sekali lagi pada saat mengirimkan email, subjek atau judul itu ditulis sedikit saja, singkat saja, sesuai dengan apa yang ingin Anda sampaikan. Kemudian pesannya dimasukkan ke dalam body atau di dalam badan email, bukan di dalam kolom subjek seperti ini. Kemudian yang kedua adalah mohon perhatikan. Ini buat yang lain ya, dalam artian ketika nanti Anda mengirimkan email untuk Bapak Ibu dosen yang lain atau untuk keperluan mengirimkan lamaran pekerjaan atau apapun itu nanti setelah Anda lulus dan seterusnya, mohon perhatikan penulisan nama, kemudian sebagai contoh misalnya ini oke, Anda menulis namanya dengan huruf kapital, tapi ada juga beberapa mahasiswa yang menuliskannya dengan huruf kecil, which is not correct. Kemudian jangan sampai juga penulisannya salah atau typo gitu. Jadi perhatikan yang Anda tuju siapa, kemudian tulis emailnya dengan baik sesuai dengan nama yang bersangkutan. Jadi jangan diganti-ganti atau jangan sampai salah ketik dan seterusnya. Kemudian gelar. Ini juga penting karena Bapak Ibu dosen di sini umumnya gelarnya panjang sekali, banyak. Kalau saya lebih suka dipanggil nama saja, Pak Novi atau Pak Iman is oke. Tetapi ada Bapak Ibu dosen yang mungkin perlu untuk disebutkan namanya ya, Pak Profesor ini atau Bu Profesor ini atau yang lain-lain. Jadi gelarnya itu perlu disebutkan. Ada bagi banyak orang atau mungkin sebagian orang gelar semacam itu matters. Jadi Anda juga perlu perhatikan nih siapa yang orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian seperti itu atau orang yang chill aja, nggak perlu terlalu memperhatikan hal semacam itu. Kemudian penyebutan nama atau sapaan dan seterusnya itu juga penting karena detail-detail seperti ini mungkin bisa sangat matters ya untuk mungkin untuk memberikan kesan impresi, mungkin untuk memberikan. Ya bisa jadi kalau Anda mengirimkan lamaran pekerjaan begitu, tetapi penulisan namanya salah atau gelarnya salah dan seterusnya, sebetulnya Anda qualified, tapi karena salah penulisan seperti ini, yang sebetulnya sangat minor dan bisa dihindari, tapi bisa jadi ya karena orangnya kesel atau nggak suka kan, terus kemudian ya sudahlah Anda saya singkirkan aja begitu. Jadi in the future, di kemudian hari mohon perhatikan ya small things semacam ini, jadi penulisan email, judul, subjek, nama, kemudian sapaan, gelar, dan lain sebagainya, mohon diperhatikan dengan baik, jangan sampai keliru lagi seperti ini. Jadi singkatnya, contoh saja ya, jadi kalau Anda menulis email itu
to-nya ya tentu saja tujuannya jangan sampai salah. Kemudian kadang-kadang ada yang di CC kan, carbon copy, atau BCC, blank carbon copy. Ya, kalau Anda belum paham semacam ini, CC itu carbon copy atau tembusan, blind carbon copy itu BCC. Nah, jadi kalau diberikan BCC maka apa namanya, penerimanya tidak mendapatkan informasi tentang siapa saja yang dikirimi email. Kalau di CC berarti semua orang bisa mengetahui email ini dikirimkan kepada siapa saja. Tapi kalau BCC mungkin ada yang tidak diketahui. Kemudian subjek atau judul itu juga harus ditulis dengan baik. Jadi di kolom subjek ini ditulis singkat saja judulnya atau topiknya atau pesan utamanya, terus kemudian baru pesannya itu Anda tulis di dalam body text semacam ini. Kalau itu membutuhkan attachment, ya jangan lupa Anda bisa masukkan attachment semacam ini, baru nanti akan masuk file-file yang apa namanya yang ingin Anda kirimkan kepada yang bersangkutan. Terus kemudian tinggal dikirim saja. Mudah-mudahan paham ya semacam ini. Jadi jangan sampai ke depannya ada kesalahan tata tulis atau salah menulis pesan dan lain sebagainya. Walaupun ini kesannya minor, tetapi mungkin akan menjadi matters, mungkin akan menjadi sangat memegang peranan besar begitu untuk Anda di kemudian hari. Kemudian sebaiknya karena Anda berkuliah atau bersekolah di FEB UGM, gunakan akun email official ya. Jangan menggunakan email Yahoo atau Gmail atau apapun itu, tetapi gunakan email akun UGM Anda. Karena toh juga akun UGM itu bisa diakses melalui Gmail, jadi nggak ada masalah sebetulnya. Kemudian juga Anda bisa set ini di handphone Anda, jadi begitu ada email masuk, nanti langsung bisa masuk ke handphone, Anda bisa dapat notifikasi. Jadi sebetulnya sama saja punya email di UGM atau akun email di Gmail, Yahoo, dan lain sebagainya. Sebaiknya gunakan akun email official, karena Anda mahasiswa di FEB UGM, ya gunakan akun di FEB UGM. Ya, kecuali kalau mau keperluan pribadi, Anda boleh gunakan email pribadi, tapi otherwise gunakan akun ini. Lalu cek juga data diri Anda, database Anda di Seamaster, karena kita menggunakan Seamaster untuk komunikasi, kemudian pencatatan data, kemudian pengumuman, dan seterusnya. Mohon cek akun Seamaster Anda dengan baik, pastikan bahwa email Anda memang benar di situ, kemudian nomor handphone Anda ada di situ, semuanya benar, semuanya sesuai. Kalau tidak sesuai, Anda bisa kontak ke pengelola untuk diperbaiki ya, disesuaikan gitu. Kok emailnya masih ini atau handphonenya seperti ini. Kami berasumsi bahwa kalau email Anda itu, HP Anda nomornya itu yang ada di akun Seamaster, ya kami akan menghubungi alamat email ini dan handphone ini. Kalau ada yang salah atau keliru, yaitu kesalahan Anda gitu. Jadi tanggung jawab Anda untuk memastikan kontak ini benar. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada komentar atau pertanyaan barangkali. Tidak ada, Pak. Sudah? Baik, jadi ke depan mohon diperhatikan ya cara-cara sederhana sih ngirim email doang gitu ya, walaupun kepada orang yang sudah Anda kenal dan seterusnya, tapi tolong diperhatikan nih, jangan sampai nanti salah nulis beritanya di dalam kolom subjek dan seterusnya. Kemudian satu tambahan lagi barangkali Anda juga bisa mengakses email tadi. Kalau sulit atau ribet harus login ke UGM dan lain sebagainya, sebetulnya kan Anda bisa langsung aja ke akun Gmail. Jadi saya tunjukkan saja. Jadi untuk mengaksesnya langsung saja login atau masuk ke Gmail, kemudian login, kemudian pada saat login ini masukkan akun email UGM Anda.
Misalnya akun saya nokiiman@ugm.ac.id. Kemudian Anda akan masuk dibawa ke SSO. Terus udah selesai. Nanti akan otomatis login sendiri. Dan dari sini Anda juga bisa setup ya email-email Anda, kemudian disambungkan ke handphone dan seterusnya, sehingga mestinya nggak ada masalah tentang ini. Oke, ada komentar dulu mungkin atau pertanyaan soal per-emailan ini? Halo, Mas, Mbak? Belum ada. Ya, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Baik. Kalau gitu kita masuk ke materi aja ya langsung. Dan sebelum masuk ke materi, mungkin ada baiknya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu yang utama. Kemudian diberikan manfaat atas berkah dan manfaat atas apa yang kita kerjakan pada siang hari ini. Dipersilakan. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu Mas dan Mbak sekalian karena sudah mengumpulkan tugas dengan baik, tapi ada beberapa yang perlu saya berikan kredit. Jadi ini adalah teman-teman yang mengumpulkan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian juga mengumpulkannya paling cepat. Jadi yang pertama adalah honorable mention kepada Mbak Citra Dewi Fitriani, ada di sini? Ada, Pak. Kemudian Mbak Alda Paramita, yang kedua. Kemudian yang ketiga, Mbak Rahma Sari Kusuma. Lalu yang keempat, Billy Tunggu Putra Haryanto. Dan yang kelima, Valdista Biani. Jadi boleh kita kasih aplaus kepada teman-teman yang ada di honorable mention ini, karena sudah mengumpulkan tugas dengan baik dan cepat dalam mengumpulkan tugasnya. Banyak ceweknya ternyata, walaupun tugasnya terkait dengan coding programming yang sangat teknikal sekali, tetapi ternyata lebih banyak di sini yang perempuan nih, cowok-cowoknya mana ini, lama sekali kalian. Oke, nah sekarang kita masuk ke sini nih. Kenapa kemarin saya berikan Anda tugas semacam ini? Jadi untuk awalan saja bahwa yang pertama Stephen Hawking itu mengatakan kalau Anda ingin menemukan gitu ya rahasia alam semesta atau sekedar untuk mendapatkan karir di abad 21, maka dasar-dasar komputer programming itu adalah skill yang esensial atau skill yang sangat penting untuk dipelajari. Kemudian kata Steve Jobs, ini agak lebay mungkin, tetapi menurut beliau setiap orang itu harusnya belajar untuk bisa memprogram sebuah komputer, karena bahasa pemrograman itu pada dasarnya mengajari kita how to think, ya, bagaimana cara kita berpikir. Jadi ini bukan sekedar untuk membuat aplikasi atau membuat the next Gojek atau the next Tokopedia begitu, tetapi karena pada dasarnya belajar programming itu mengajari kita untuk berpikir secara sistematis. Nah, ada beberapa benefit atau manfaat begitu, Mas dan Mbak sekalian, mengapa coding dan programming itu seharusnya dipelajari oleh siapapun. Yang pertama, ya manfaat duniawinya dulu, bahwa Anda akan berpotensi untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, kemudian peluang karirnya juga jauh lebih banyak. Jadi di tahun 2021 ini, kalau Anda lihat situs-situs seperti Jobstreet atau lihat situs seperti LinkedIn, Anda browsing aja sekilas, Anda akan menemukan banyak sekali rekrutmen posisi untuk orang-orang yang punya kemampuan coding dan programming. Entah itu menjadi developer, menjadi data analis, atau menjadi programmer, developer, dan seterusnya.
Tetapi posisi-posisi itu umumnya juga mensyaratkan kemampuan coding dan programming yang memadai. Jadi walaupun kita sedang krisis, sekarang sedang mengalami pandemi, banyak banyak perusahaan yang menutup usahanya, tapi nampaknya sektor teknologi, terutama SDM ya di sektor teknologi ini masih sangat dibutuhkan. Lalu yang juga penting adalah akan sangat baik sekali kalau Anda sekalian, walaupun bisnis ya, latar belakangnya manajemen begitu, Anda mungkin keahliannya marketing, tetapi kalau Anda punya kemampuan untuk data analytics menggunakan programming, atau Anda latar belakangnya misalnya finance, tetapi punya kemampuan programming sehingga bisa melakukan forecasting, simulasi, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi nilai tambah yang luar biasa sekali. Jadi yang pertama, benefit yang cukup besar adalah peluang pekerjaannya terbuka lebar dan gajinya juga sangat atraktif. Jadi walaupun nanti Anda melamar menjadi manajemen trainee atau menjadi posisi-posisi yang generalis, kalau Anda mengatakan bahwa saya bisa coding atau saya menguasai bahasa pemrograman ini, itu akan menjadi nilai tambah yang cukup besar. Kemudian yang kedua, ini juga sangat penting, perlu buat kita memahami dua sisi dalam bisnis ya, baik itu sisi bisnisnya, sisi manajerialnya, sisi ekonominya, sosialnya, maupun di sebelah yaitu sisi teknologinya atau sisi engineering-nya. Dengan pemahaman atau literasi di bidang coding, programming, maka Anda akan memahami sisi lain dari teknologi. Anda bisa memahami orang-orang yang punya latar belakang tadi sebagai coders atau programmers atau developers. Kemudian dengan memahami dua sisi ini, maka selain tadi akan membuat Anda terbuka peluang untuk karirnya, kemudian Anda juga akan menjadi jauh lebih fleksibel ya. Ketika mungkin akan ditempatkan di posisi tertentu, akan dipromosikan jabatannya, dan seterusnya. Kalau Anda bisa paham dua-duanya, Anda bisa gaul dengan anak-anak marketing, anak-anak finance, tapi Anda juga bisa nyambung dengan orang-orang engineering, data analis, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi keunggulan yang luar biasa buat Anda. Apalagi di era ekonomi digital seperti ini bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Kemudian yang ketiga, benefit lainnya adalah memungkinkan Anda untuk pursue passion project. Jadi kalau Anda punya hobi, minat di bidang tertentu, misalnya Anda suka musik begitu, atau Anda suka hobi kerajinan misalnya, Anda suka batik misalnya, Anda bisa gunakan coding ini untuk membuat fraktal, jadi membuat algoritma yang nanti akan membentuk pola-pola tertentu berdasarkan perhitungan matematika, fraktal ya, Benoit-Mendelbrot. Dari sini nanti akan terbentuk pola-pola baru, terus kemudian Anda tuangkan dalam bentuk batik, terus kemudian dibikin, misalnya dibikin pakaian, terus kemudian dijual, dan seterusnya. Jadi kalau Anda punya keahlian semacam ini, memungkinkan Anda sekali untuk membuka atau melanjutkan ini sebagai proyek berdasarkan hobi atau passion Anda. Atau tadi Anda punya hobi musik, misalnya Anda pengen bikin database yang isinya misalnya fragmen atau potongan musik-musik atau potongan klip yang kemudian nanti bisa Anda kompos jadi satu untuk bikin satu loop atau satu track musik yang baru dan seterusnya, itu akan sangat menarik sekali. Jadi kalau Anda kreatif, Anda punya hobi tertentu, terus dikombinasikan, digabung dengan kemampuan ini, maka akan membuat Anda untuk bisa mengejar proyek yang passionate ini. Atau sesederhana kalau Anda suka nulis puisi atau Anda suka nulis novel misalnya, ya Anda bisa aja dengan mudah bikin website, kemudian bikin portofolio, Anda upload tulisan-tulisan Anda upload karya Anda, kemudian Anda set up pembayaran untuk membership. Jadi kalau banyak peminatnya, nanti membernya harus bayar, nanti dihubungkan atau dikaitkan ke
ke link pembayaran dan seterusnya, terus user bisa membaca secara berkala dan seterusnya. Jadi banyak sekali peluang kalau Anda punya minat hobi di bidang tertentu, terus Anda punya kemampuan coding, nah ini bisa menjadi salah satu opportunity yang bisa dikembangkan lebih dalam. Benefit yang lain adalah menurut saya ini yang cukup vital ya, bahwa dengan coding atau programming itu sedikit-sedikit ya, walaupun kita baru exercise-nya masih sangat sedikit sekali, baru di permukaan, tetapi paling tidak Anda tahu bagaimana sistem atau software itu bekerja. Jadi secara umum ada yang namanya back end, ada yang namanya front end. Jadi di setiap aplikasi pemrograman atau apapun itu biasanya ada front end-nya, ada back end-nya. Front end ini yang kita lihat di layar monitor yang muncul sebagai hasil. Jadi kalau Anda menghitung atau melakukan kalkulasi terus kemudian ketemu atau keluar angkanya sekian, nah itu adalah tampilan front end-nya, antarmuka yang dilihat oleh user atau pengguna. Tapi di balik itu ada back end-nya. Nah, disinilah biasanya kita menulis kode atau orang bilangnya source code yang kemudian berisi algoritma atau aturan-aturan if begini, kemudian then begini, else begini, dan seterusnya, yang nanti akan dilihat oleh pengguna di sisi front end. Jadi semua, paling tidak ini dasar saja bahwa dalam dunia komputasi, kalau kita bicara sistem, itu ada yang sifatnya back end, yang ada di balik layar, kemudian ada front end-nya, yang kita lihat sebagai user. Selama ini kan kalau kita menggunakan handphone, komputer, dan lain sebagainya, itu lebih banyak kelihatan sebagai front end-nya dari sisi user-nya. Sementara kalau kita belajar coding, programming, kita jadi tahu nih back end-nya kira-kira seperti apa. Nah, dengan memahami semacam ini, kita jadi tahu program atau aplikasi yang running in the background, yang berjalan di belakang. Kemudian programming ini bisa membantu kita, membuat kita jadi lebih familiar dengan apa itu software, kemudian aplikasi, kemudian programs, kemudian device, kemudian website, termasuk terminologi dalam bahasa pemrograman itu sendiri ya, seperti debug, kemudian stack, kemudian tuples kalau di Python, matrix, dan masih banyak lagi. Anda jadi sedikit-sedikit mulai tahu, mulai familiar, dan dengan familiarisasi ini, ketika nanti muncul teknologi baru, Anda akan lebih mudah untuk memahami dan mengadopsi teknologi baru tersebut dengan lebih cepat. Jadi itu benefit yang keempat. Kemudian benefit yang kelima, dengan belajar coding dan programming, itu akan membuat segala sesuatunya jadi lebih mudah. Anda bisa membuat tools Anda sendiri dan membuat hidup Anda jauh lebih sederhana. Misalnya saya suka mencatat pengeluaran harian gitu ya untuk budgeting. Kemudian saya nggak happy dengan aplikasi yang ada di Apple Store atau di Google Play Store misalnya. Terus saya buat tools saya sendiri yang sederhana, yang mudah. Kemudian dengan membuat seperti ini, saya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan saya. Kemudian saya membuat yang memudahkan hidup saya, memudahkan keseharian saya. Kemudian bahkan kalau ternyata mungkin orang lain suka dan seterusnya, ini bisa saya jual atau saya publish di Apple Store dan lain sebagainya sebagai passion project tadi yang bisa memberikan tambahan pendapatan dan seterusnya. Lalu yang keenam, ini juga cukup relevan, tapi nggak terlalu banyak diperhatikan oleh orang ya. Jadi yang keenam adalah masalah community membership dan sense of belonging. Jadi aplikasi atau bahasa pemrograman tadi yang saya ceritakan atau yang saya ajarkan kepada teman-teman sekalian itu umumnya bersifat terbuka, gratis, kemudian open source. Jadi umumnya bebas, gratis, dan open source. Kemudian umumnya
berbasis pada komunitas. Jadi seperti Python atau mungkin ada banyak sekali bahasa pemrograman selain Python. Ada C++, kemudian ada Perl, ada Ruby, ada Java, ada masih banyak lagi. Masing-masing ini umumnya berbasis komunitas, kemudian terbuka, free, developernya saling terhubung satu dengan yang lain dalam satu kelompok yang sama. Dan akan sangat bagus sekali, walaupun ini bukan pekerjaan utama Anda, tapi Anda pilihlah salah satu bahasa pemrograman yang menurut Anda cukup prospektif, cukup baik. Kemudian Anda belajar sedikit-sedikit how to code, kemudian become a member. Misalnya Anda suka Python, ya belajar Python, kemudian jadi member grupnya Python. Kemudian dari situ nanti Anda bisa saling membantu dan mendukung satu dengan yang lain. Misalnya kayak tadi ya, saya menemukan tools yang bisa membantu saya untuk bikin budgeting simple yang sederhana. Terus tools tadi saya publish saja, saya share ke teman-teman di membership ini. Nanti sebaliknya orang lain juga demikian. Ternyata mereka bisa bikin aplikasi yang membuat PowerPoint secara otomatis ya. Jadi Anda nggak usah bikin lagi presentasi dari awal gitu. Semuanya bisa tergenerate dengan baik. Terus di-share ke semuanya. Anda bisa mendapatkan manfaat dari itu. Atau ada orang lain yang bisa membuat aplikasi atau pemrograman sederhana untuk meramalkan pergerakan harga saham, misalnya. Terus kemudian kodenya, skripnya di-share ke semua member. Jadi Anda bisa memanfaatkan itu, Anda ubah sedikit kalau awalnya untuk harga saham, terus kemudian diubah untuk Bitcoin misalnya, atau untuk Ethereum, atau untuk cryptocurrency yang lain. Terus Anda share lagi ke member komunitas dan seterusnya. Lama-kelamaan komunitas ini akan semakin besar karena kontribusi dari masing-masing anggotanya. Dan menurut saya sih ini spirit dari ekonomi kerakyatan itu ya kayak gini ini. Jadi kita saling membantu satu dengan yang lain, memberikan kontribusi satu dengan yang lain dan seterusnya tanpa kita harus membeli softwarenya, membeli aplikasinya dan seterusnya. Jadi ini another benefit yang mungkin perlu diperhatikan. Terus yang ke-7, coding itu membantu kita untuk punya pemikiran yang terstruktur dan sekaligus juga kreatif. Yang pertama dulu, kenapa membantu kita untuk melihat atau berpikir secara terstruktur? Karena ketika seorang programmer atau developer itu melihat suatu masalah, maka dia akan break it down atau memecahkan masalah tadi menjadi workable pieces, menjadi bagian-bagian kecil, kemudian satu persatu nanti kita investigasi. Jadi ada satu masalah besar, kita bagi menjadi 4 atau 5 masalah yang kecil-kecil, kemudian satu persatu kita lihat, ini ada masalah enggak, ini ada masalah enggak, ini ada masalah enggak, dan seterusnya. Nah, amatir atau orang-orang yang non-programmer itu biasanya tidak melihat masalah itu seperti itu. Anggap ini contoh aja ya, contoh sederhana saja ya. Misalnya Anda punya sepeda motor atau Anda punya mobil gitu. Kalau tiba-tiba mobil Anda macet, nggak bisa, atau motor Anda macet nggak bisa di starter, ya sudah. Biasanya kalau kita nggak punya pemahaman yang terstruktur, ya sudah paling minta tolong montir, telepon untuk bantuin dan seterusnya. Which is correct ya, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau Anda punya pemahaman yang terstruktur, pola pikir yang terstruktur, maka Anda bisa melihat nih, nggak bisa di starternya kenapa ya? Ketika di kontak kuncinya, indikatornya nyala apa enggak? Kalau nyala berarti electricity-nya berjalan dengan baik, berarti akinya nggak ada masalah. Kemudian begitu di start, ada bunyi suara mesinnya enggak? Kalau ada bunyi suara mesin berarti bahan bakarnya bisa masuk nih, bisa masuk ke mesin sehingga terjadi pembakaran dan seterusnya. Tapi kok nggak bisa nyala ya? Apa yang terjadi ya? Nah, dari situ Anda bisa memecahkan semua itu menjadi workable pieces dan dianalisis satu persatu karena bisa jadi masalahnya itu sangat sederhana, sangat simpel. Oh ternyata ada satu baut yang lepas. Terus ketika baut itu dikencengin, ya udah motornya atau mobilnya bisa jalan lagi. Nah, programmer atau coders itu
biasanya punya cara berpikir seperti ini, sehingga ketika mereka menghadapi masalah, itu mereka bisa membaginya atau memecahkannya ke dalam workable pieces, dan ini membuat hidup menjadi jauh lebih mudah. Walaupun ya sekali lagi nggak ada masalah kalau misalnya Anda motor yang mogok, mobilnya mogok, terus telepon orang lain, telepon bengkel untuk membantu Anda, which is okay ya, nggak ada yang masalah dengan itu. Tapi alangkah lebih baik kalau Anda bisa melihatnya, menginvestigasinya, terus kemudian tahu atau bahkan mungkin bisa mengatasinya sendiri. Karena dengan begitu kan possibility Anda untuk ditipu misalnya, kalau bengkelnya nakal kan bisa saja mengatakan bahwa wah ini harus begini, harus turun mesin, harus ditinggal 1 bulan, harus diganti ini itu dan seterusnya. Padahal masalahnya cuma 1 baut yang lepas. Terus yang berikutnya, setelah Anda belajar semacam ini, nanti pasti Anda akan punya attention to details, pemahaman terhadap hal-hal yang detail, kemudian Anda akan melihat segala sesuatunya secara lebih presisi dan metodikal, ya namanya juga terstruktur. Dan selain itu, Anda juga akan punya kemampuan problem solving dan abstraction skill yang ini nyambung dengan creative thinking. Kenapa demikian? Ya karena kita melihat satu masalah itu bisa didekati dengan banyak cara ya. Kalau ada satu masalah itu tidak hanya satu cara atau satu jawaban yang benar, tapi mungkin ada banyak sekali pilihan atau opsi yang bisa kita ambil. Misalnya kemarin saya contohkan kalau kita ingin mendapatkan angka 10 misalnya, itu kan bisa kita ambil dari caranya penjumlahan 5 ditambah 5, atau perkalian 1 dikalikan 10 misalnya. Atau pembagian misalnya 100 dibagi dengan 10. Atau dengan pengurangan misalnya dari 12 dikurangi dengan 2. Semuanya akan menghasilkan angka 10. Jadi dalam programming, sebagaimana juga dalam hidup pada umumnya, kita akan menghadapi masalah semacam ini, tapi solusinya atau alternatifnya itu ada banyak. Mungkin ada salah satu alternatif yang bagus, yang sederhana, yang simple, tapi mungkin ada juga satu alternatif yang lebih robust, dalam artian lebih kompleks, tapi nggak mungkin salah, atau possibility untuk error-nya lebih kecil. Dari situ kita bisa mendapatkan atau memilih jawaban solusi alternatif yang sesuai dengan keinginan kita. Dan dari situ juga kita akan terlatih untuk kreatif tadi, menemukan solusi ini baiknya dapetin 10 dari mana ya? Dari 12 kurangi 2, atau dari 100 dibagi 10, atau dari 1 dikali 10, atau dari cara lain yang possibility-nya lebih mudah, error-nya lebih kecil, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, coding dan programming itu bisa membantu kita untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi, karena zaman sekarang tidak ada lagi coders, programmers yang duduk sendirian, mengerjakan semuanya sendirian, tetapi semuanya itu menjadi sebuah proyek yang dikerjakan oleh tim ya, bersama-sama. Dengan Anda punya pemahaman ini, mau tidak mau, nanti Anda akan juga belajar untuk memahami orang lain, memahami teman-teman Anda, terutama orang-orang yang punya latar belakang technical, science, engineering ya. Kan banyak orang mengatakan kalau anak-anak engineering, anak-anak sains itu kutu buku atau mungkin agak kuper, kurang luas dalam bergaul bila dibandingkan dengan anak-anak sosio-humaniora misalnya seperti Anda. Nah, dengan semacam ini, dengan mengetahui punya pengalaman sedikit-sedikit coding programming, Anda jadi tahu nih apa yang mereka pikirkan. Kemudian Anda juga lebih confident, percaya diri, dan merasa secure, merasa aman, merasa nyaman begitu ketika mendiskusikan hal-hal yang berbau teknikal. Kalau Anda rapat misalnya, jadi Anda bekerja di sebuah perusahaan, kemudian website Anda mati ya, tiba-tiba karena satu dan lain hal, website Anda mati, nggak bisa diakses. Terus Anda meeting bersama-sama dengan tim teknisnya, dengan web developer-nya, dengan security engineer-nya, dan seterusnya. Kalau Anda punya pemahaman seperti ini, jadi ketika Anda ngobrol dengan mereka, Anda paham nih apa yang diomongkan. Terus kemudian ya tadi possibility Anda untuk dikelabui atau ditipu begitu menjadi lebih kecil,
Dan bahkan Anda mungkin bisa menjadi perantara, memegang peran intermediary antara orang-orang yang punya latar belakang teknis, IT, dengan tim Anda. Misalnya Anda dari marketing gitu, terus kemudian harus berkomunikasi dengan tim IT, gimana nih websitenya, kenapa bisa down, kapan bisa diperbaiki, butuh berapa lama, dan seterusnya, dan seterusnya. Anda bisa punya peran sebagai intermediary yang lebih baik. Lalu yang terakhir, ini juga penting, terutama untuk teman-teman sekalian yang Generation Z, ya, umumnya kan tidak sabaran, ingin segala sesuatunya menjadi lebih instan dan seterusnya, which is okay. Jadi bukan berarti saya terus kemudian menyalahkan begitu, karena setiap generasi pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita bicara boomers, kemudian kita bicara generasi X, generasi Y, generasi Z, milenial, dan seterusnya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Khusus untuk yang Z, ini kan sering dikritik karena tidak punya persistensi, tidak punya kesabaran, umumnya ingin segala sesuatunya instan, begitu. Nah, dengan belajar coding dan programming itu melatih kita untuk lebih sabar. Karena tidak ada kode yang sempurna, ya. Yang sempurna itu pasti buatan Tuhan. Setiap kode script yang kita tulis pasti ada bugs-nya, kesalahannya, error-nya, kemudian kekurangannya atau kelemahannya di dalam kode tersebut. Kemudian dengan belajar coding dan programming itu bukan berarti kita run away, kita menghindari masalah, tetapi kita menyadari bahwa dalam script, dalam program yang kita buat, atau dalam website yang kita bikin, atau aplikasi yang kita bikin, atau games yang kita bikin, itu pasti ada potensi bugs, ada potensi error, dan ada potensi flaw. Bukan berarti kita harus menghindari ini semua, tetapi lebih kepada bagaimana kita menyikapi itu dengan lebih bijaksana. Dalam artian, kalau ada kesulitan, kalau ada masalah, kalau ada error, dan lain sebagainya, kita tahu, kita kemudian bisa segera memperbaiki, dan seterusnya, supaya di kemudian hari, aplikasi ini jadi jauh lebih baik lagi. Dan coding itu membantu kita untuk tidak mudah menyerah dan tetap fight ketika masalah itu muncul. Yang ini menjadi trait atau kebiasaan atau sikap mental yang baik sekali, bisa diterapkan di banyak hal. Kadang-kadang ya dari beberapa Anda kan mengatakan ada masalah ini itu hasilnya tidak muncul dan seterusnya. Kadang-kadang masalahnya itu sangat sederhana, ya. Jadi salah menuliskan titik koma atau tanda slash-nya kebalik, garis miringnya kebalik, atau mungkin kurung, tutup kurung, dan lain sebagainya ketukar, atau mungkin ada simbol-simbol yang salah di sini, gitu. Dan dengan mengganti simbol yang mungkin 1 karakter, 2 karakter itu tadi, sebetulnya masalahnya sudah selesai. Jadi ini nyambung juga dengan nomor 7 tadi, bahwa dengan belajar coding, selain Anda menjadi lebih persisten, menjadi lebih sabar, menjadi lebih resilient, Anda juga nanti akan punya attention to detail yang lebih baik. Karena di dalam coding itu biasanya kalau ada salah dan lain sebagainya itu hanya 1-2 karakter atau 1-2 baris saja. Tapi itu bisa mengubah semuanya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada komentar atau pertanyaan, Mas dan Mbak sekalian, silakan. Pak, saya ingin bertanya. Yuk, Mbak, silakan. Tadi kan, terima kasih Pak Novi sebelumnya untuk pemaparan materinya tadi terkait benefit coding dan programming. Saya ingin bertanya terkait tadi kan Pak Novi sempat mention ya terkait attractive salary and multiple career opportunities untuk coding sama programming karir. Ya kan Pak? Ya. Nah, saya ingin bertanya sih sebenarnya, apakah kita sebagai mahasiswa manajemen ataupun bisnis, itu tuh sebenarnya untuk karir seperti ini tuh udah cukup dari SIM ini saja, atau lebih baik kita sebenarnya butuh validasi lain untuk convince the company, gitu Pak. Terima kasih. Oke, bagus Mbak pertanyaannya. Jadi untuk convince the company, apakah cukup hanya dengan menunjukkan ijazah atau transkrip bahwa dulu saya sudah pernah mengambil kelas SIM, terus kemudian diajarkan basic atau dasar pemrograman,
Menurut saya sih itu nggak cukup ya. Anda harus going extra mile untuk mendapatkan bukti yang lebih sahih lagi. Yang utama adalah Anda harus punya showcase ya, atau tempat untuk memamerkan itu. Dan kalau kita bicara coding, itu tempat yang paling populer media sosialnya adalah GitHub. Jadi di GitHub itu apapun bahasa pemrograman yang Anda buat, terus kemudian Anda bikin, misalnya Anda suka Python atau mungkin Anda suka Java atau Anda suka bahasa pemrograman yang lain, itu semua di GitHub ada klasternya. Anda bisa tunjukkan, Anda bisa pamerkan di situ. Misalnya Anda pernah membuat script yang bisa membuat ramalan cuaca secara otomatis misalnya. Atau Anda bisa menghitung atau membuat algoritma yang bisa memprediksi hubungan antara vaksinasi, terus kemudian jumlah korban yang terpapar COVID dengan kapan itu akan grafiknya melandai, yang kemudian membuat pandemi itu berada di bawah kebijakan WHO ya, di bawah 10% misalnya. Itu bisa dibuat skripnya, terus kemudian Anda upload saja, Anda unggah saja di GitHub, itu akan menjadi showcase yang bisa dilihat oleh banyak orang. Nanti orang lain bisa kasih komentar, orang lain bisa kasih mungkin masukan, atau mungkin memperbaiki, atau membuat itu, menambahkan itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, dan seterusnya. Mirip seperti Anda seorang fotografer, Anda punya portofolio yang bagus, terus kemudian Anda upload di Instagram, terus orang nge-like, komen, dan seterusnya, terus ada orang suka, terus Anda dikontak untuk mau nggak jadi fotografer, saya punya event ini, bisa nggak bantu saya untuk ini, itu, dan seterusnya. Jadi yang pertama, yang paling mudah adalah Anda harus punya showcase, Anda harus punya bukti, dan yang paling gampang adalah dengan GitHub. Terus yang kedua, kalau Anda ingin lebih jauh lagi adalah sertifikasi. Jadi ada banyak sekali sertifikasi untuk hal-hal semacam ini, mulai dari yang generik ya, misalnya Anda bisa ikutan di Udemy atau di edX atau di Coursera dan seterusnya, maupun sertifikasi yang lebih profesional, misalnya Microsoft itu punya sertifikasi sendiri, kemudian Cisco itu juga punya sertifikasi sendiri, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kalau Anda ingin membuktikan bahwa Anda mampu, salah satunya atau salah duanya yang cukup bonafit dan cukup ya bisa dilihat oleh orang lain secara objektif, ya itu dua ini. Yang pertama adalah Anda bikin showcase, Anda buat kode atau script, kemudian Anda upload, Anda tunjukkan kepada publik. Lalu yang kedua, yang lebih serius lagi, Anda ikut trainingnya atau Anda ambil sertifikasinya, terus Anda tunjukkan itu bahwa Anda sudah menguasai bahasa pemrograman ini atau level ini dengan kualitas atau kompetensi semacam ini. Itu Mbak, dua hal yang mungkin bisa. Iya Pak. Terima kasih Pak Novi. Pak, saya izin bertanya Pak. Yuk, silakan. Siapa nih? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Nama saya Fabi Muhammad. Yuk. Nah, jadi kan tadi berbicara coding ya Pak. Tapi kadang selain belajar tools seperti Python dan lain-lain tuh, kadang yang diperlukan tuh tidak hanya itu gitu Pak. Jadi kayak kan butuh juga mathematical skill yang dimana kita sebagai anak bisnis tuh mungkin kalau dibanding dari anak-anak lain yang lebih STEM atau sains tuh lebih kurang gitu Pak. Nah, jadi gimana caranya buat nutup kekurangan mathematical skill itu Pak? Kalau menurut saya sih Mas Fabi ya, itu hanya bisa diperoleh dari jam terbang ya, atau experience atau pengalaman gitu. Jadi semakin banyak Anda, misalnya di sela-sela kuliah Anda latihan sendiri, ambil kursusnya, atau Anda lihat YouTube, semakin sering Anda berlatih, itu maka kemampuan Anda akan semakin tinggi. Karena teman-teman yang belajar secara formal, misalnya di teknik informatika begitu, bisa jadi mereka cuma ngambil satu semester 3 SKS, terus sudah selesai. Terus bisa jadi pada saat mereka lulus, iya di transkripnya mereka punya kemampuan itu, pernah mengambil mata kuliah itu, tetapi in reality, di prakteknya kalau disuruh
dibukain sebuah skrip terus disuruh mengidentifikasi apa yang salah, apa yang keliru dan seterusnya, bisa jadi mereka kelabakan gitu. Jadi menurut saya kalau ingin bersaing dengan mereka, ya banyak-banyak jam terbang, banyak-banyak exercise, banyak-banyak experience, banyak mengerjakan proyek-proyek tertentu yang membuat skill Anda pelan-pelan jadi semakin tinggi gitu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun Anda bersaing dengan teman-teman anak teknik informatika gitu ya, mereka mengambil 3 SKS atau 6 SKS bahasa pemrograman Java atau Python misalnya. Tapi bisa jadi mereka hanya mengambil mata kuliah itu terus sudah selesai. Tidak dilanjutkan lagi dengan mengerjakan yang lain. Sementara Anda mungkin tidak belajar secara formal sampai 3 SKS, 6 SKS, tapi Anda berlatih setiap hari, mungkin nggak setiap hari, tapi sering nulis kode semacam ini, atau lihat tutorial di internet, dibuat, dicoba, ketemu error, diperbaiki, dan seterusnya, itu malah bisa kemampuannya jauh lebih tinggi. Lalu kemudian di mata kuliah ini saya tidak akan banyak masuk ke teknis, jujur saja, karena memang tujuannya bukan mengajari Anda menjadi seorang programmer per se ya, jadi tujuannya itu lebih banyak kepada untuk yang barusan saya sampaikan ini. Jadi Anda mahasiswa bisnis, mahasiswa manajemen, punya pemahaman bisnis manajemen yang bagus, tapi Anda juga kenal dengan coding dan programming. Yang mungkin kalau disuruh membuat satu aplikasi dalam waktu sekian hari, Anda tidak bisa, belum bisa. Beberapa dari Anda mungkin ada yang hardcore ya, suka untuk mencoba itu sampai detail dan lain sebagainya, which is great. Tapi selebihnya, saya tidak berharap Anda akan menjadi programmer profesional. Tapi dengan Anda menjadi seorang mahasiswa bisnis manajemen, punya pengetahuan coding programming, punya exposure, kenal, bisa berbicara sedikit-sedikit bahasa pemrograman, itu bisa membuat skill Anda jauh-jauh lebih valuable di pasaran nantinya. Kalau Anda ingin bekerja di company dan seterusnya ya. Terus yang juga penting adalah bahwa itu tadi, bahwa tidak, saya malah jadi lupa. Jadi saya tidak berharap Anda akan menjadi programmer profesional hanya dari 3 SKS ini, karena untuk menjadi seorang programmer profesional itu butuh jam terbang dan pengalaman yang panjang. Sampai sekarang pun saya masih terus belajar ya. Sampai sekarang pun saya masih sering lupa nih kalau mau bikin perintah kayak gini, komennya kayak apa ya. Itu harus sering buka kamus dan seterusnya. Jadi yang ingin saya harapkan sebetulnya itu tadi, Anda seorang mahasiswa bisnis manajemen, tapi Anda kenal coding, Anda kenal programming. Anda tahu bahasa-bahasa yang sering digunakan dalam coding dan programming. Jadi ketika berkomunikasi dengan tim IT, Anda nggak gagap. Kemudian ketika membahas hal-hal yang teknis, Anda juga bisa masuk ya, walaupun mungkin nggak terlalu dalam. Kemudian yang kedua, nah ini yang tadi saya lupa, yang kedua adalah bahwa coding dan programming saat ini tuh jauh lebih mudah. Karena kita punya IDE tadi ya, Integrated Development Environment, yang membuat proses coding itu menjadi jauh lebih mudah. Misalnya Anda pakai PyCharm kalau di contoh di video, atau Anda bisa juga pakai Jupyter Notebook dan lain-lain. Tools-nya itu ada banyak sekali. Kemudian di tools itu ada library-nya, ada template-nya. Jadi kalau Anda ingin bikin kayak gini, ini udah ada template-nya nih, tinggal Anda ganti sedikit. Kasarnya seperti itu. Sehingga kalaupun Anda ingin memilih jalan itu, ingin menjadi programmer developer profesional, nggak sulit-sulit amat gitu, bila dibandingkan 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Jadi sekarang tools-nya jauh lebih mudah, jauh lebih gampang, nggak perlu, ya sama lah seperti Anda mau jadi desainer grafis, mau bikin poster, mau bikin kaos misalnya. Kalau dulu kan harus belajar Photoshop dari awal gitu, membuat garis, membuat efek warna dan lain sebagainya, gradasi dan seterusnya. Sekarang kan ada Canva, ada tools seperti Canva. Jadi Anda tinggal login, Anda tinggal milih, Anda tinggal ngubah ini sedikit-sedikit, sudah jadi desain yang bagus gitu.
Programming juga demikian, coding programming juga demikian. Sekarang kita dibantu, dimudahkan oleh tools yang begitu banyak, sehingga untuk kalaupun Anda memilih jalan itu, ingin menjadi coders, programmers profesional, ingin menjadi web application programmer atau security engineer misalnya, tools-nya sudah tersedia dengan cukup banyak. Jadi jauh lebih mudah effortnya bila dibandingkan 10-20 tahun yang lalu. Kira-kira gitu, Mas, jawaban saya, Mas Fabi. Baik, terima kasih, Pak. Masih ada lagi barangkali yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, kemarin sudah saya cemplungkan Anda untuk menulis script atau kode di Python, jadi sekarang saya terangkan. Jadi kita balik dulu sedikit. Mengapa saya pilihkan Python? Jadi Python itu adalah bahasa pemrograman yang cukup ekstensif, yang bisa dikembangkan. Kemudian berbasis object oriented. Lalu ini adalah bahasa pemrograman yang sifatnya interpreted. Jadi kita mendefinisikan seperti kemarin nama saya Joko, usia saya 13 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Itu tergantung pada interpretasi kita terhadap apa yang ingin kita munculkan dari aplikasi tersebut. Kemudian Python ini juga cukup fleksibel karena mendukung banyak sekali jenis data yang beragam. Jadi Anda bisa menggunakan Python ini untuk teks, untuk misalnya ingin melakukan analisis terhadap tren yang sedang ramai di Twitter misalnya. Itu kan berbasis teks ya. Tapi juga bisa numbers. Misalnya Anda ingin membuat simulasi atau Anda ingin melakukan forecasting untuk harga saham Bitcoin misalnya. Atau bisa juga grafik. Misalnya Anda ingin membuat visualisasi atau Anda ingin menganalisis peta dan lain sebagainya, Python itu juga punya kemampuan untuk itu, untuk menganalisis tipe data yang berupa grafik. Saya belum tahu kalau untuk multimedia, ya video atau suara dan seterusnya. Harusnya ada, tapi mungkin saya belum pernah mencoba sendiri. Kemudian Python itu independent from platform, jadi Anda boleh buat aplikasinya di dalam, misalnya pakai Mac, tapi nanti aplikasinya bisa dijalankan dari Windows, atau bisa dijalankan dari Linux, atau bisa dijalankan dari handphone, atau dari gadget yang lain. Kemudian development time-nya cukup singkat, relatif mudah dipahami. Jadi kalau penambahan ya tambah, kali ya kali, dan seterusnya, mengidentifikasi objek data dan seterusnya itu cukup intuitif. Walaupun menurut Anda sulit, tapi Python ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang mudah dipahami. Kemudian high level internal object data types, tadi nyambung dengan yang saya sampaikan di depan. Lalu punya kemampuan untuk memory management, dan yang lebih penting adalah Python ini gratis dan terbuka, bebas untuk digunakan siapa saja. Walaupun bahasa pemrogramannya gratis, kalau Anda ingin mengambil profit, bisa saja. Jadi misalnya Anda menjadi konsultan, Anda menjadi developer yang mengembangkan aplikasi berbasis ini, atau bahkan Anda membuat aplikasi terus dijual di Apple Store misalnya, itu juga oke, nggak ada masalah. Kemudian sejarahnya singkat saja, Python itu ditemukan oleh namanya engineer Guido van Rossum di tahun 90-an, ditemukannya di Belanda. Kemudian nama Python ini bukan dari nama ular itu ya, tetapi dari nama karakter, nama orang, Monty Python. Nanti Anda bisa googling siapa dia. Kemudian dari awal memang spiritnya dibuat untuk open source. Jadi memang dari awal dibuka untuk komunitas, gratis, bebas. Ini agak berbeda dengan Java misalnya. Java itu dari awal dibuatnya mungkin lebih komersil karena ini dikembangkan oleh namanya Sun Microsystem. Kemudian bahasa pemrograman seperti C++ itu juga Microsoft. Basic juga, Visual Basic juga Microsoft, jadi ada motif komersial di belakangnya. Kalau Python ini dari awal memang open source. Kemudian dianggap sebagai scripting language, tetapi punya kapabilitas yang lebih luas,
scalable, bisa ditingkatkan, berorientasi pada objek dan fungsional. Kemudian Google, kalau Anda tahu, di awal-awal pembuatannya itu berbasis Python. Jadi Google itu kan pada dasarnya adalah disertasi S3-nya. Nama foundernya siapa kalau ada yang ingat? Mas, Mbak, foundernya Google. Dulu berkuliah di Stanford University. Kemudian ini menjadi bahan disertasi S3-nya. Ada yang tahu siapa namanya? Larry Page bukan, Pak? Larry Page, satu lagi? Sergey Brin. Sergey Brin. Jadi Google di awal itu merupakan disertasinya S3-nya Larry Page dan Sergey Brin di Stanford University. Yang lucunya, Stanford University ini computing center-nya atau labcom-nya begitu kasarnya adalah hasil donasinya dari Bill Gates atau Microsoft. Jadi ada kontribusi lahirnya Google itu dipengaruhi oleh keberadaan Microsoft dan Bill Gates. Nah, di awal kemunculannya Google, Anda bisa googling nih, Anda bisa cari papernya, karena ini dipublikasikan bebas luas di internet, tersedia di internet. Papernya ini didasarkan pada algoritma untuk membuat pemeringkatan website situs web berdasarkan berapa banyak yang nge-link ke dia. Jadi kalau orang dianggap sebagai orang yang berpengaruh, tokoh yang berpengaruh, yang kenal dengan orang tersebut kan pasti banyak ya. Bayangkan misalnya saya gitu ya, bukan siapa-siapa, yang kenal dengan saya mungkin hanya teman dekat atau kerabat, saudara, dan seterusnya. Tapi bandingkan dengan Bill Gates misalnya, sebagai tokoh berpengaruh, orang yang kenal dia kan banyak banget. Sehingga dia jauh lebih kredibel bila dibandingkan saya. Kalau Bill Gates mengatakan sesuatu, itu kredibilitasnya jauh lebih tinggi bila dibandingkan saya. Nah, sama juga konsepnya dengan Google ya di awal itu. Jadi ketika kita ingin mencari informasi di internet dengan kata kunci tertentu, maka Google akan membuat algoritma menyusun hasil berdasarkan algoritma berdasarkan berapa banyak yang merefer atau nge-link ke situs tersebut. Semakin banyak yang nge-link, maka posisinya akan berada di paling atas. Ya, analoginya sama seperti tadi ya. Kalau orang itu kredibel, tokoh publik, ya biasanya yang kenal banyak. Maka dia akan jauh lebih kredibel bila dibandingkan orang biasa-biasa saja yang kenalnya, network-nya itu nggak terlalu besar. Kemudian Python itu menjadi sangat populer, jadi walaupun sudah dikembangkan di tahun baru, ini relatif baru di tahun 90-an, tetapi sekarang sangat populer, dan banyak sekali aplikasinya, penggunaannya di berbagai sektor, berbagai industri. Kemudian ini Guido von Rossum tadi yang membuat, jadi Python itu dibuat sebagai sebuah eksperimen awalnya, yang memberikan kebebasan kepada programmer, kepada kita untuk membuat atau memanfaatkannya. Karena kalau menurut dia, kalau too much freedom itu nggak ada yang bisa kalau terlalu banyak freedom itu nggak akan banyak bermanfaat, tetapi kalau too little terlalu dibatasi itu juga akan berbahaya. Jadi yang sedang-sedang saja gitu. Nah, Python dibuat atau didesain dengan filosofi itu, memberikan kebebasan kepada programmer, kepada kita untuk menggunakan, tetapi tidak terlalu bebas sehingga membuatnya tidak bermanfaat, atau terlalu kecil, terlalu terbatas sehingga membuat orang terbatas nggak bisa ngapa-ngapain. Ini filosofi awal dari Python. Kemudian mengapa dipilih Python, tadi sudah sebagian saya sampaikan di depan, karena dia object-oriented, mudah digunakan, sangat powerful, library-nya banyak, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kalau di dalam contoh itu kan ada NumPy, ada Panda, ada scikit-learn, dan lain sebagainya. Library itu ada banyak sekali, dan bukan tidak mungkin nanti Anda bisa membuat library Anda sendiri yang kemudian Anda sumbangkan atau Anda kontribusikan kepada Python atau kepada bahasa pemrograman yang lain.
kemudian disebut sebagai glue language, interaktif, front end-nya lebih interaktif, kemudian proses pengembangannya juga lebih singkat. Ini dianggap oleh kalangan programmer sebagai bahasa yang fun to use, sebagai basis untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Jadi sama seperti gini deh analoginya, kenapa ini juga tadi menjadi salah satu alasan yang mungkin belum tertulis ya. Kenapa saya kenalkan Anda atau saya paksa Anda untuk mengerjakan tugas ini adalah supaya Anda mau tidak mau berkenalan dengan bahasa pemrograman. Karena once Anda kenal dengan satu bahasa, untuk belajar yang lain itu jauh lebih mudah. Sama seperti dulu waktu kecil misalnya Anda hanya tahu bahasa Indonesia atau bahasa daerah tempat asal Anda ya. Misalnya kalau Anda di Jogja ya Anda mungkin hanya tahu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Nah, begitu Anda kenal bahasa asing, misalnya dipaksa untuk belajar bahasa Inggris, maka ketika Anda paham bahasa Inggris kan sedikit-sedikit Anda jadi tahu bahasa Latin, kemudian bahasa Jerman, kemudian bahasa Prancis, mungkin sedikit bahasa Belanda misalnya, karena di istilah dalam bahasa Inggris itu kan ternyata ada kemiripannya dengan bahasa Jerman, ada kesamaannya dengan bahasa Spanyol, Italia, kemudian ada kesamaannya dengan bahasa Belanda misalnya, sehingga untuk belajar bahasa kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu akan jauh lebih mudah. Nah, Python ini dianggap sebagai bahasa Inggris tadi. Jadi Anda belajar sebagai pijakan awal, ketika nanti Anda mau belajar bahasa yang lain, itu jauh lebih mudah lagi. Dan ini sudah teruji menjadi salah satu bahasa pemrograman yang cukup baik sejak tahun 90-an dan dianggap sebagai tadi mendukung high-level data types yang mulai dari string, numbers, list, dan seterusnya. Jadi insya Allah nggak sia-sia lah Anda belajar Python. Kemudian mungkin Anda wondering ya atau penasaran terus apa manfaatnya begitu. Ada banyak, walaupun di exercise itu kan masih sangat sederhana sekali penerapannya, tapi sesungguhnya ini bisa digunakan untuk macam-macam. Yang pertama adalah untuk sistem manajemen. Ini contoh sederhananya misalnya Anda buat script di laptop misalnya yang kalau tidak digunakan selama sekian menit, dia akan mati sendiri. Atau sebaliknya, kalau misalnya Anda mau nakal gitu, sedikit iseng-iseng begitu, Anda bikin script supaya Zoom Anda tetap nyala, walaupun Anda tinggal misalnya. Itu bisa dibuat dengan script sederhana di Python, terus dijalankan di dalam sistem Anda, baik itu di Windows maupun di Mac atau di yang lain. Lalu bisa juga untuk graphical user interface, Anda mau bikin aplikasi yang nanti akan muncul window-nya, user tinggal memasukkan input atau data yang ingin dicari dan seterusnya, itu juga mudah digunakan, mudah diterapkan dengan Python. Kemudian internet programming, misalnya Anda ingin mencari informasi tertentu atau Anda ingin istilahnya retrieve data dari internet atau dari media sosial, itu akan mudah sekali menggunakan Python. Seperti kalau di dalam contoh itu kan menggunakan Python untuk retrieve harga saham, ngambil harga saham yang ada di Yahoo Finance. Kemudian database programming, kalau Anda punya data yang banyak banget, terus dikelola dalam satu database, misalnya database mahasiswa di FEB UGM dari tahun 70-an sampai sekarang, dan seterusnya, itu bisa sekali dibuat, terus kemudian dianalisis, misalnya berapa sih rata-rata IPK-nya, kemudian masa tunggunya, masa lulusnya berapa tahun, dan seterusnya bisa dilakukan dengan Python. Python juga bisa menganalisis data teks, ya, misalnya ingin membuat aplikasi yang sifatnya machine learning, mempelajari apa yang terjadi di media sosial, mempelajari atau meramalkan fenomena yang muncul, dan seterusnya. Kemudian untuk pemrosesan yang terdistribusi, menggunakan contoh aplikasinya blockchain atau cryptocurrency, ini juga bisa menggunakan Python. Numerical operation, kalau kita bicara tentang simulasi, tentang forecasting, ini juga bisa dilakukan dengan Python. Visualisasi dan grafik, tadi misalnya melakukan pemetaan, membuat aplikasi seperti kayak Google Map, atau seperti kalau Anda pesen barang atau makanan lewat GoFood misalnya,
kemudian ada visualisasi drivernya ada di mana, dan seterusnya, itu mudah dilakukan menggunakan Python. Ini beberapa contoh, Mas dan Mbak sekalian, aplikasi lebih lanjut dari Python yang mungkin bisa nanti Anda eksplorasi kalau Anda tertarik lebih lanjut. Ini beberapa kelebihan dan kekurangannya. Ya, tentu saja Python itu bukan sesuatu yang sempurna, karena itu buatan manusia, pasti ada kekurangannya. Di sebelah kiri ini adalah kelebihannya, dia bebas digunakan, gratis, terbuka, relatif stabil, at least dibandingkan dengan Java, ini harusnya 3, salah. Kemudian mudah digunakan, dukungannya banyak sekali, kemudian mudah sekali diintegrasikan dengan bahasa pemrograman yang lain, misalnya menggunakan C, Java, HTML, dan seterusnya, itu bisa diintegrasikan dengan mudah. Kemudian kekurangannya yang sebelah kanan. Saat ini jumlah developernya belum sebanyak Java, tapi trennya bergeser. Jadi semakin banyak developer Python bila dibandingkan Java atau C atau yang lain. Kemudian dukungan yang multiprosesor itu juga masih terbatas, tapi kayaknya juga ini sudah mulai teratasi. Lalu karena ini dikembangkan sebagai open source project, maka dukungan dari komersial, dari perusahaan itu nggak ada. Beda dengan Java tadi yang dikembangkan oleh Sun atau C yang dikembangkan oleh Microsoft, itu company-nya pasti memberikan dukungan komersial, tapi Python tidak. Kemudian karena tadi didesain freedom ya, yang tidak terlalu mengekang, tetapi juga tidak terlalu memberikan kebebasan, ada kelemahannya. Python ini dianggap lambat, tapi lambat kan Anda juga sudah melihat sendiri aplikasinya, kalau kodenya atau script-nya tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang, itu bisa berjalan dengan cukup cepat. Dan slow di sini, ini kita bicara dalam satuan mungkin millisecond ya, milidetik gitu ya, sepersekian detik, sehingga kalau kita manusia biasa mungkin tidak terlalu bisa melihat perbedaannya secara signifikan. Lalu kalau Anda tertarik untuk belajar lebih lanjut, di websitenya sendiri, di python.org, ini banyak sekali dokumentasinya, Anda bisa eksplor lebih lanjut. Lalu cari di YouTube atau di Coursera, di Udemy, itu banyak sekali tutorialnya kalau Anda ingin belajar lebih detail. Tapi sekali lagi, bukan berarti di sini saya ingin mengajari Anda untuk menjadi the next Facebook atau the next Gojek misalnya. Tapi yang saya tadi sampaikan, dengan belajar programming, paling tidak Anda belajar tentang solving the problems, solving your problem, dan itu sudah menjadi awalan yang sangat baik. Karena dengan benefitnya programming kan Anda belajar sedikit-sedikit tentang cara mengatasi masalah, melihat masalah di breakdown satu persatu, membuat Anda punya pemahaman yang lebih baik tentang hal-hal yang detail dan seterusnya. Dan ini adalah awalan yang bagus. Nah, sampai sini dulu, mungkin kalau ada komentar atau pertanyaan, monggo silakan Mas dan Mbak sekalian. Sebelum kita lanjut, gimana Mas Mbak? Selamat siang Pak. Izin bertanya. Silakan. Iya, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa ada beberapa bahasa program seperti Python, Java, seperti itu ya Pak. Lalu untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill programming, apakah diekspektasikan untuk bisa semua bahasa pemrograman tersebut, atau hanya salah satunya aja gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak. Siapa tadi? Maaf. Alda. Oke, baik Mbak Alda. Jadi jawaban singkatnya enggak ya. Umumnya di masing-masing industri itu ada bahasa mainstreamnya. Jadi kalau Anda di sektor jasa keuangan misalnya, untuk menjadi analis yang bisa membuat kalkulasi, financial modeling, simulasi, dan seterusnya, mungkin bahasa pemrogramannya Python misalnya. Tetapi kalau Anda masuk industri yang lain, mungkin saya belum melihat atau membandingkan satu persatu ya, ada bahasa pemrograman yang berbeda, yang menjadi mainstream di situ. Jadi kita perlu lihat
satu persatu kita perlu lihat di masing-masing industri. Mungkin dari sekarang Mbak Alda bisa ngecek lowongan-lowongan pekerjaan yang sering diposting di tadi yang saya sampaikan ya, kayak di LinkedIn atau di situs-situs seperti Jobstreet dan seterusnya. Mulai aja dilihat kalau Anda ingin bekerja di perbankan itu yang membutuhkan kalian teknologi, bahasa pemrograman, technical itu kayak apa ya, bahasa apa yang dibutuhkan. Kemudian kalau misalnya Anda tertarik di sektor retail misalnya, retail seperti Anda ingin kerja di kayak di Tokopedia atau kayak di Matahari dan seterusnya, itu membutuhkan programming kayak apa ya? Mungkin bisa dimulai di browsing dari situ, dicicil dari situ. Tetapi khusus Python ini memang saya pilih karena cukup general, cukup umum, jadi saya melihat atau setidaknya pernah melihat Python itu diterapkan di sektor keuangan, kemudian di sektor retail juga pernah, kemudian di teknologi startup itu juga ada yang menggunakan Python. Jadi ini adalah bahasa pemrograman yang cukup general. Cuma memang mungkin di masing-masing industri ada mainstream-nya yang menjadi kelaziman ya. Kalau Anda di sektor ini mungkin lazimnya Anda menggunakan ini, di sektor itu lazimnya menggunakan itu dan seterusnya. Tapi kalaupun itu terjadi, ini bukan sesuatu yang sia-sia gitu ya. Kayak misalnya Anda harus belajar bahasa Inggris, terus kemudian Anda ditugaskan di Perancis ya. Orang Perancis kan sebetulnya nggak suka bahasa Inggris, nggak suka orang Inggris sehingga tidak malas untuk berbahasa Inggris dalam kesehariannya. Tapi kan bukan berarti Anda tidak bisa hidup di sana. Jadi Anda tetap bisa hidup di sana karena orang-orang Perancis sebagian juga bisa bahasa Inggris, kemudian mungkin juga ada beberapa persamaan antara vocabulary di bahasa Perancis dengan vocabulary di bahasa Inggris, sehingga kalaupun Anda belajar itu juga tidak mulai dari nol. Proses transisinya mudah. Kira-kira gitu Mbak Alda, semoga menjawab ya. Baik Pak Novi, terima kasih atas jawabannya. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini mengulang saja, nanti Anda baca sendiri. Kode sederhana yang kemarin sudah kita buat, misalnya X sama dengan ini, Y sama dengan ini, kemudian kita harus mencari X tambah 1 atau Y tambah 1, dan seterusnya hasilnya kayak apa. Kemudian ini beberapa aturan-aturan dasar di dalam Python, misalnya ada yang menggunakan sama dengan, ada yang menggunakan plus, minus, bintang, garis miring, persen, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang yang tadi saya sampaikan di depan, kalau Anda mengalami kesalahan, kok munculnya pesan error, atau kok hasilnya nggak sesuai yang diharapkan, bisa jadi ada kesalahannya itu hanya 1 atau 2 karakter saja. Makanya perhatikan dengan baik detailnya penggunaan, misalnya seperti ini, double quote dan single quote, kutipan tunggal dan kutipan ganda, itu bisa memberikan arti atau makna yang berbeda. Kemudian spasi, kalau di spasi itu di white space itu cukup bermakna di Python, terutama untuk baris pertama, penulisan baris pertama dan seterusnya. Kemudian comments itu kalau kita ingin memberikan penanda komentar itu dengan tanda pagar seperti ini, maka di sebelah kanannya itu biasanya diabaikan, ya. tidak dianggap, tidak dimasukkan dalam proses. Kemudian ini nanti mungkin saya share aja filenya untuk Anda sekalian. Kita masuk aja langsung ke pekan kedua, level kedua tugasnya. Nah, silakan kunjungi situs ini, Mas dan Mbak sekalian. Kali ini kita akan menggunakan Padlet. Ya. Padlet itu seperti platform untuk pembelajaran daring ya mungkin. Kemudian di sini ada pertanyaan yang harus Anda jawab, Mas dan Mbak sekalian. Anda harus jawab pertanyaan ini. Kemudian, atau saya share dulu ya filenya. Bentar, saya share dulu. Saya share dulu file ini ke Anda sekalian di kolom chat. Silakan diambil. Kemudian tadi bisa diklik langsung di alamat tersebut, padlet.com/Novi Iman, terus kemudian ada NTW 6QBUH dan seterusnya. Lalu di situ
Anda bisa, ini sambil saya buka saja biar Anda punya pemahaman atau punya gambaran tentang tugas yang kedua ini. Oke, jadi tampilan Padlet ini seperti ini, Mas dan Mbak sekalian. Terlihat di tempat Anda ya? Terlihat, Pak. Lihat. Baik. Nah, di pertemuan yang kedua, atau kita anggap saja ini level kedua, kalau di level 1 kemarin coding dan programming dengan menggunakan Python. Di level 2 ini kita masuk ke materi, topiknya adalah memahami inovasi digital. Ada pertanyaan yang harus dijawab di sini, apakah what makes digital innovation different compared to non-digital innovation? Apa yang membuat inovasi digital itu berbeda dengan inovasi yang lain? Kemudian, what are the most influential driving forces behind digital innovation? Apa yang menjadi driving force utama ya dalam penggerak utama dalam inovasi digital? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana inovasi digital itu mengubah landscape bisnis. How has digital innovation changed the dynamics of business landscape? Kemudian Anda bisa tulis komentar Anda di sini. Nah, saran saya, Mas dan Mbak sekalian, Anda sign up dulu, daftar, ini gratis, kemudian gunakan nama asli Anda, supaya nanti pencatatannya mudah, ya, ini untuk penilaian dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara menjawabnya, Anda bisa jawab di sini, nih, di bagian kanan bawah. Nah, Anda bisa jawab di sini, Anda bisa tulis, ini judulnya, sekali lagi, ini subjeknya, title-nya. Misalnya, Anda buat seperti ini, kemudian tulis di sini. Contoh ya, contoh seperti ini. Kemudian nanti tinggal Anda publish saja. Tapi selain itu di Padlet ini Anda bisa upload. Kalau Anda lebih suka menulisnya dalam Word misalnya, terus kemudian Anda bisa pilih file tertentu, terus kemudian Anda unggah dan seterusnya. Atau Anda bisa juga ambil foto. Misalnya Anda bikin gambar, terus kemudian Anda ingin tunjukkan, Anda juga bisa masukkan link ke website tertentu. Kemudian yang menarik di sini, yang sebelah kanan ini ada banyak sekali fiturnya. Jadi kalau Anda kreatif, ya, Anda bisa nge-link ke website, ke YouTube, ke Spotify, dan seterusnya. Anda juga bisa jawab pertanyaan ini dengan video recorder atau screen recorder. Jadi video recorder ya sama seperti Zoom ini. Jadi kalau Anda malas ngetik ya Anda ngomong aja di sini, terus kemudian Anda rekam video recorder nanti diunggah di situ. Atau screen recorder ya, kalau misalnya Anda sambil ngetik atau Anda sambil membuat ilustrasi, terus screen-nya itu bisa direkam, terus kemudian nanti bisa diunggah. Anda juga bisa bikin audio recorder, Anda ngomong seperti di podcast gitu, atau bisa juga dengan gambar. Apapun itu, monggo silakan nanti dijawab di sini. Terus kalau sudah, tinggal dipublish. Nah, nanti akan muncul di sini, anonymous. Nah, oleh karena itu, Mas dan Mbak sekalian, tadi saya minta Anda untuk mendaftar supaya di sini tidak muncul anonymous, tetapi muncul nama Anda. Ya sebetulnya bisa aja sih tadi Anda perbaiki di sini, terus kemudian ditulis saja nama Anda, misalnya nama saya misalnya Jo, NIM-nya sekian, kemudian diupdate. Ini nggak ada masalah, tetapi jauh lebih mudah kalau Anda sign up, sehingga nanti otomatis nama Anda akan muncul di sini. Terus kemudian Anda juga bisa memberikan bintang. Ini kalau ada jawaban lain, ya teman Anda misalnya memberikan jawaban yang lebih bagus misalnya, terus kemudian Anda bisa kasih bintang, kasih rating. Anda juga bisa kasih komentar. Misalnya seperti ini, misalkan muncul di sini. Sekali lagi akan lebih baik kalau Anda tulis namanya ya, jadi supaya supaya kita tahu nih siapa yang menulis di sini. Oke, ini saya hapus saja. Nanti silakan Anda isi di sini. Nah, kembali lagi ke laptop.
Itu tadi Padlet. Ada yang sudah pernah menggunakan Padlet? Belum, Pak. Belum Belum, pernah. Pak. Baik, ya sekalian coba-coba ya. Nah, yang pertama tadi perintahnya Anda diminta untuk ke situs ini padlet.com/noviman/bla bla bla. Tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian pertanyaannya bisa dijawab dalam jangan sampai lebih dari 250 kata. Terus kemudian silakan Anda juga berpartisipasi, jadi ke teman-teman Anda gitu diberikan komentar. Tentu saja komentarnya yang meaningful ya. Jangan cuma dikomentarin, wah bagus banget, udah selesai. Tapi mungkin juga bisa Anda tanya, atau mungkin Anda kritisi, dan seterusnya. Lalu tadi yang saya sampaikan, kalau Anda kreatif, bisa menggunakan, misalnya mau menggunakan screen recording, atau Anda ingin menambahkan gambar, monggo silahkan, nanti akan ada bonus poinnya. Lalu dikumpulkannya maksimal, disubmitnya maksimal 31 Agustus 2359. Tapi semakin cepat semakin baik ya, karena tentu saja akan selalu ada honorable mention siapa yang pertama kali submit, terus kemudian kalau Anda lebih dulu maka akan berpotensi untuk bisa dikomentari oleh teman-teman yang lain sehingga membuat diskusinya jauh lebih menarik. Kemudian pertanyaannya kan tadi cukup sulit ya. Nanti jawabannya Anda bisa cari di sini. Jadi saya sudah siapkan videonya, ada bagian 1 dan bagian 2, tidak terlalu panjang, hanya sekitar 12 menit dan 17 menit. Karena dibuat ala kadarnya, jadi mohon dimaafkan kalau kualitasnya ya kayak gitu. Tapi mudah-mudahan Anda bisa dapat message-nya. Nanti silakan dilihat di situ. Kemudian Anda juga bisa baca di paper ini, atau di artikel ini, semuanya bisa dibaca, itu ada linknya, nanti silakan diakses. Kemudian Anda baca, Anda ringkas, Anda summary-kan, Anda analisis. Kemudian dengan bahasa Anda silakan dijawab di Padlet tadi. Ini untuk yang level 2. Nah, sampai sini dulu, mungkin kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan. Pak, mau bertanya, Pak? Yo, satu-satu, silakan, monggo. Siapa dulu? Siapa dulu nih? Nah, silakan Ardan dulu. Oh ya, oke. Terima kasih ya. Baik, Pak Novi, saya pengen bertanya. Tadi kan kalau misalnya kita mengetik itu kan less than 250 words ya. Kalau misalnya kita pengen bikin kayak podcast gitu, itu kira-kira videonya berapa menit ya Pak ya maksimalnya? Ya, dikira-kira ya singkat saja. Ini bukan tugas yang berat. Jadi kalau misalnya 250 kata itu diucapkan kan mungkin sekitar 5 menit ya, yang jelas nggak sampai 10 menit. Jadi jangan menyulitkan diri sendiri ya. Kalau dari saya begitu. Jadi cobalah kreatif, tapi jangan juga terus kemudian ini menjadi sesuatu yang memberatkan Anda. Jadi kalau Anda ingin buat misalnya dalam bentuk screen recording atau video recording ya 4 menit, 5 menit is oke. Nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu lama. Gitu, Mas Ardan. Oke Pak, terima kasih Bapak. Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Yuk, silakan. Saya Fadli, jadi saya ingin bertanya. Jadi untuk tugas 2 ini semuanya dilakukan di Padlet itu kan Pak ya? Tidak ada kayak bukti screenshot atau apapun yang dikirim ke email Bapak? Betul, ya. Tidak ada. Jadi semua dilakukan di Padlet. Baik Pak, terima kasih Pak. Semoga cukup jelas ya, Mas dan Mbak sekalian. Seperti biasa, nanti kalau ada pertanyaan atau ada masalah, silakan email ke saya, atau bisa juga ditanyakan ke Mbak Prasarita, nanti juga biasanya akan dikomunikasikan ke saya. Tapi mudah-mudahan ini instruksinya sudah cukup jelas, kemudian bahan-bahan bacaan materinya semua sudah ada di sini. Jadi silakan setelah ini, monggo nanti silakan dibaca, dilihat, ditonton videonya, terus kemudian mulai dikerjakan. Nanti saya juga akan nimbrung di situ, jadi akan ngasih komentar dan seterusnya. Gitu, Mas dan Mbak sekalian yang lain, monggo silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan barangkali. Nggak ada? Cukup jelas semuanya? Cukup Pak, cukup jelas. Baik, kalau cukup jelas mungkin pertemuan kita pertemuan yang kedua ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Setelah ini silakan nanti langsung aja dilihat videonya, dibaca artikelnya.
kemudian mulai dikerjakan ya. Mudah-mudahan Anda semua bisa mengikuti. Kalau ada masalah atau sulit memahami atau tidak bisa mengikuti, tolong sampaikan ke saya. Atau kalau Anda malu, bisa lewat Mbak Prasarita. Nanti, pokoknya saya ingin, walaupun kita dalam kondisi pandemi, Anda mengalami kesulitan, keterbatasan, tapi tetap tidak menghambat kita untuk bisa belajar. Gitu ya. Kemudian saya akhiri mungkin dengan pantun, burung merpati main ke Bekasi, cukup sekian dan terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Silakan dikerjakan sesi level 2-nya. Sehat-sehat semuanya ya, Mas dan Mbak sekalian. Saya tutup. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.